Wah, disuapin. Kita diabadikan dulu, mau difoto sama fotografer. Depan, sini mah. Tengah. Sudah cukup. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum ditutup kami mohon kesediaan Bang Edi untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan produksi film ini. Monggo. Selamat siang semuanya. Ya, mungkin yang paling patut saya ucapkan adalah terima kasih bahwa saya diajak jadi saudara. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kru, pemain. Intinya saya mengajak mari kita berbuat yang terbaik untuk film ini. Amin ya Allah. Ya, dengan harapan film kita ini menjadi sebuah film yang sukses. Itu aja harapan saya. Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak, bagian artistik, bagian teman-teman produksi yang lain. Terima kasih. Tergerai adalah Om Fadli. Jawaban paling pertama adalah beliau sosok aktor legend yang mungkin kalau di medsos sudah ada yang pernah survei, beliau adalah nomor 1 di Bapak Horor Indonesia. Tepuk tangannya. Dan juga beliau ini juga punya punya mimpi, mungkin mimpi dari awal karirnya, cita-cita yang pengen banget kesampaian untuk mendirect sebuah film layar lebar, dan mungkin Allah baru ijabah doanya tahun ini. Amin. Dan juga untuk catatan di note saja sedikit juga ada terlibat di sini sosok legend juga, yaitu musik director yang akan membuat scoring musik di film ini. Studio adalah Bapak Edi Senur. Mungkin berhalangan hadir hari ini ya, kalau beliau adalah sosok di balik film layar lebar G13 PKI mungkin yang kalian semua pernah nonton. Jadi bakal bisa kebayang gimana serem auranya film ini 11-12 sama film G13 PKI kurang lebih serem. Dan di hari spesial ya, sama dengan sumur lubang buaya kayak. nggak mau spoiler situ dulu. Tapi di hari momen spesial ini justru kali pengen ngasih sesuatu dulu ke Om Egi. Boleh dipegang dulu, karena nih mulai saat ini istilahnya Om Egi itu udah sah dinobatkan sebagai direktur Sumur Jiwa Sungai. Oke, kameramen silakan diambil. Wah, luar biasa. Bismillah. Silakan ya. Baik, saya tetap meminta produser ya untuk selain tadi baru saja sudah memperkenalkan sutradaranya, saya harapkan juga Pak Adli memperkenalkan para pemain-pemain ini. Kalau kita lihat kan pemainnya ini ada unsur-unsur pemain senior ya, atau pemain-pemain pendatang baru, atau pemain-pemain yang jarang di-calling kayak saya gitu kan. Oke, langsung. Oke, ini teman-teman semua, kalau mungkin banyak di antara kalian yang di benaknya tuh mikir ini kok pemainnya bergenre macam-macam nih ya, dari faktor usia, legend, pemain legend, pendatang baru, komplit semua di sini. Nah, paling coba untuk memperkenalkan. Dan bahkan lucunya semalam di grup teman-teman media itu ada sampai yang bilang, gua bisa pastiin 100% film ini 90% komedi, 90% komedi, 10% horor. Di sini hari ini gua bilang itu salah, berarti gak tepat. Dan di cerita ini juga di film ini itu plot twistnya banyak. Dijamin kalau orang-orang yang senang nonton, yang suka demen plot twist, pasti silakan tebak benar alur kita seperti apa. Bisa jamin 70% pasti tebakan kalian salah. Oke, tanpa lama-lama kalian langsung kenalin cast-nya. Dari mulai yang masih muda dulu ya. Yang masih muda yang Mak Ida, Mak Yati Surahman di sini berperan sebagai Bu Ija.
Terima kasih Fatih. Kalau Egi katanya tuh ada wartawan bilang namanya Bapak Harun. Kalau Egi Bapak horor katanya gue jadi horor katanya. Karena rambut gue juga putih. Selanjutnya? Pokoknya dari yang muda-muda dulu ya. Lalu balik cari dulu nih mau. Nah, gimana nih? Oh, ini yang paling muda. Bang Mopi Kumis sebagai Mas Nur Japra. Iya, Nur Japra. Tapi ini film memang asik nih Pak. Ini udah dibilang ada komedi horor ya mungkin ya. Mungkin ya. Karena kita ada Susana Kutinjet di sini. Tapi mudah-mudahan udah asik aja pokoknya. Asik. Marco. Wah, juga. Double ya. Yoi, di sebelahnya lagi ada Anet Edwarda sebagai Rara. Lalu ada ini belum nih. Mak Jedor sebagai Ana dan sekaligus ada sebagai Kunti juga nanti, double juga ya. Terus ada Gita Virga sebagai Rohana. Lalu ada Kak Maria. Oh apa ini? Sorry. Ada Bro Revaldo. Beliau adalah konten kreator dari yang paling terjauh. Dia datang dari khususan untuk film ini dari Padang, dari Sumatera Barat. Iya. Ada Brother Godfred sebagai Mat di sini, ya. Pokoknya perannya paling baik. Ini orang Masya Allah nih. Terus ada Bro Ari, Oskil. Ya, Ari jahat. Enggak, tenang aja. Dan di sampingnya pasti udah pada kenal, ada Mas Edi Karsito sebagai Mbah Upit. Lalu di belakangnya ada Yuda. Lalu di belakangnya ini ada El Bewok, ada Syarif, ada Anyun Cadel, Komika, ada Babe Aldo di sini pertama kalinya bermain film lebar, ya mungkin udah familiar nih mudah-mudahan ya. Ada Saleh Alatas. Dan ada juga, mohon maaf untuk yang artis yang berhalangan hadir, tapi ada juga Mas OTW, ada Viko Bang Riza, terus juga Om Matias Mucus, Bunda Yang Senur, Mbak Jenar, Mbak Jenar, Mesayu, ya. Mesayu. Sebelah gua Fat. Ya. Sebelah gua nih. Oh iya, ada juga Pak Yan Wijaya, kan kita lihat Pak Yannya bagaimana di film ini. Dan satu lagi ada Mas Hanung Bramantyo yang hari ini berhalangan hadir karena masih ngurus piklok filmnya di studio, jadi nggak bisa bergerak kemana-mana dia. Jadi ini kirim salam aja buat teman-teman semua di sini. Kan berarti horor yang itu aja. Dalam arti kata, ya seperti tadi saya bilang, saya ungkapkan inilah horor Indonesia klasik tempo dulu. Mungkin yang milenial nggak tahu gimana sih rasanya ada di tahun 77. Nah, kalian bisa saksikan di Sumur di 1977. Jadi bukan time tunnel ya? Kenapa? Bukan time tunnel gitu. Jadi time travel. Time travel. Kalau untuk itu saya belum bisa bilang antara time travel atau enggak. Tapi karena di cerita ini kan memang banyak plot twistnya ya. Dan hampir 80% dari teman-teman bahkan pemain dan director pada saat membaca pertama kali cerita banyak yang terjebak. Jadi nggak tahu oh ternyata ceritanya begini gitu. Jadi ya bisa time travel, bisa bukan. Nah, kalau ntar kan bikin penasaran pastinya. Nah, itu wajib nonton di Sumur di 19. Menariknya ada dua mandor dengan gestur yang berbeda ya. Iya. Jadi mandor yang pertama itu kan Opi Kumis. Dia kan sedikit komikal dan komedian. Dan satunya itu memang dia wataknya itu kayak pembunuh bengis gitu ya. Nah, itu dia. Itu juga salah satu plot twist yang sebenarnya gini. Kemarin aku ada di beberapa grup teman-teman media juga yang bahkan sampai saling ngeledek gitu ya, maksudnya positif yang ngeledeknya. Wah, ini pasti filmnya 100% horor, komedinya lebih 90% atau horornya 10%. Sebenarnya itu tebakannya salah semua gitu. Dan kultur di sini bukan cuma tadi Mandor 2 itu aja. Ini banyak kultur. Ada Jawanya, Betawinya, terus Timurnya juga, dan masih banyak lagi di sini. Kultur semua diangkat di sini. Harapannya gimana Mas? Kedepannya perfilman Indonesia apa kayak gitu?
perfilman Indonesia harapan saya ke depannya makin banyak lagi varian dari genre-nya. Walaupun horor tetap mendominasi horor di Indonesia, dan juga untuk penayangan di bioskop ini juga mudah-mudahan makin ke depannya makin lebih terbagi rata lagi. Jadi untuk setiap film-film bukan hanya horor, mungkin drama atau film-film, banyak film kebudayaan juga yang diangkat dari pihak-pihak lain gitu ya, itu mendapat komposisi yang berimbang. Itu harapan saya untuk ke depan film Indonesia. Persiapan syuting dan kemudian pelaksanaan syuting butuh berapa hari? Kalau untuk pre-productionnya itu sebenarnya kita mulai dari bulan Desember. Untuk pre-productionnya, syutingnya days ini kurang lebih kita di 2-3 minggu. Tapi kalau pembuatan skripnya sendiri sebenarnya udah dibikin dari tahun 2023, setahun. Jadi rencana tayang tahun ini ya? Ya. Pertanyaan tadi untuk penegasan. Ya. Kan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kaitannya dengan kebangkitan film Indonesia. Menurut Anda? Keterkaitannya dengan perfilman dengan Hari Kebangkitan Nasional, ya mudah-mudahan dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional, perfilman Indonesia makin bangkit lagi ke depannya. Bukan hanya filmnya aja, tapi juga makin banyak lagi, jumlah layar bioskop ditambah lagi, variannya juga bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah, supaya banyak lagi juga insan-insan filmmaker baru yang terpacu untuk membuat lagi, dan makin banyak lagi juga timbul di Indonesia PH production house yang memang benar-benar berkualitas, terus juga bisa membuat film yang bermutu dan mempunyai pesan moral buat film Indonesia. Saya di sini dipercaya sebagai sutradara untuk Sumur Jiwo 1977. Juga di sini saya sekaligus salah satu pemain. Ya, ini bisa dibilang debut pertama saya untuk penyutradaraan. Ya, tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin dari pengalaman yang selama ini saya dapat. Ceritanya ini kalau dibilang horor ya ada horornya, kalau dibilang thriller ada thrillernya, tapi dibalut dengan komedi. Ya mudah-mudahan ini formula ini nantinya bisa menjadi salah satu warna, menambah warna film horor Indonesia. Jadi pemain itu penonton tidak harus tegang, tapi juga akan terhibur gitu Bang ya? Ya, jadi ketegangan ada, dari segi komedi kita harapkan bisa menghibur penonton juga. Trailernya sesuatu yang membuat penonton berpikir. Nah, kita coba ramu di sini. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi saya bisa memuaskan atau menambah gaya film horor Indonesia. Set sumurnya itu kan ada di Cianjur. Ya. Dan ada tahun 77. Boleh diceritakan Bang? Ya, ini ada semacam semacam perbedaan kurun waktu, di mana ada dua masa di film ini, yaitu masa sekarang dan masa tahun 1977. Nah, itu bagian dari inti cerita sebetulnya, bahwa ada peristiwa yang membawa mereka ke masa lalu. Nah, itu masih belum bisa banyak saya ceritakan, nanti spoiler. Tapi dengan hadirnya Om Mucus dan kemudian special appearance ada Hanung Bramantyo gitu ya, itu kemudian mencuri perhatian gitu Bang. Ya mudah-mudahan ini juga satu di dalam sini ada semacam apresiasi dari teman-teman untuk kebutuhan tokoh-tokoh. Kadang-kadang tokoh yang hanya satu scene atau satu shot tapi memberikan makna. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan banyak support dari kawan-kawan yang terlibat dalam film ini. Reference yang Bang Egy pakai untuk film ini apa aja Bang? Film-film luar atau mungkin dalam negeri?
itu di kepala saya tuh banyak sekali tuh ininya apa referensinya, nggak ada yang khusus, tapi saya coba membuat sebuah apa ya, dari skenario yang ada saya coba implementasikan dalam film ini dengan beberapa pengalaman mungkin yang pernah saya lalui dalam film-film yang sebelumnya saya ikuti sebagai pemain. Sukses untuk Bung Egy. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap mendukung perfilman Indonesia. Terima kasih Bung Egy. Bedanya antara Japra sama Mamat? Kalau Mamat ini mandor yang nggak ada ketawanya nih. Iya, emang dia mukanya bengis dia. Lu ganas aja dia. Kalau gua kan masih ada bercanda-bercandanya. Iya. Karena memang nggak luput dari komedi kan. Kalau gua pribadi, kalau filmnya ini kebanyakan serius di sini. Tapi kalau mandor Mamat ini udah nggak ada acara, pokoknya Mamat beset. Mantap. Oh, Mamat prinsipnya dia sedikit ngomong banyak bekerja. Kerjanya cuma set. Dan memang ada di 2 tahun ya, 77 dan tahun sekarang. 77 dan 2024 ya. Serunya apa Bang Japra, Bang Mamat? Di sini serunya adalah ketemu orang masuk ke dimensi gue di 2024 masuk ke 1977. Jadi apa yang diucapin gue nggak pernah tahu tuh. Mana handphone contohnya, mana HP urusan apa, gue nggak tahu HP, gue tahunya HP. Betul. Jadi keseruannya di situ aja. Tapi ada kesinambungan ya pada saat yang hidup di tahun 2024 dengan yang 77. Benang merahnya ada. Benang merahnya ada. Jadi perjalanannya bagaimana, pokoknya nanti saksiin aja di Sumur Jiwo 1977. Kalau Mamat, kalau Japra kan di kayak handphone apa. Kalau Mamat tuh bahasa gaul yang sekarang tuh pas disebut dia bingung ya kata. Oke. Serunya di situ ya. Tapi gayanya Bang Opi di tahun 77 itu masih muncul gitu Bang ya? Masih muncul. Iya kan? Jadi tidak terlalu ini. Tapi ada scene yang mempertemukan antara dua mandor ini. Mamat sama Justru gue dibabat sama dia. Wih, ini kacau nih. babatnya pakai parang, celurit atau apa itu? Kayak bolok yang punya gue. Wih. Berarti ada dengan fighting? Ada fighting, tapi gue ini lah banyak fighting gue. Oke. Dan fighting yang berat, yang martial art. Ini fighting. Situasi sih. Kembang beli gitu aja. Jadi benar-benar jiwa itu jiwa ya? Jiwa. Berarti bisa jadi antara jiwa yang di tahun 77 dengan yang tahun yang sekarang. Iya. Gue masih ngejar terus nih. Iya, cakep ini. Iya. Keren. Yang menjadi benang merahnya di mana? Benang merahnya. Karena ada perencanaan pembunuhan. Iya, betul. Yang ngebunuh siapa? Yang ngebunuh siapa nih? Nah, itu gue sendiri nggak tahu. Siapa pembunuhnya? Pembunuhnya nggak tahu. Apakah ada di antara 2 mandor ini kah? Tapi kayaknya di dalam lingkungan cerita ini semua di situ ada pembunuhnya siapa. Cuma gue sendiri nggak tahu. Saking penasarannya gue sendiri main dan pengen nonton. Ada Yati Surahman. Ada. Sama Om Mucus. Nah, keterkaitan dengan 2 mandor ini sih bagaimana? Gue nggak ada keterkaitan. Karena nggak ada ya? Di 2024 nggak masuk ke 1977. Oh, sama dengan Mamat juga ya? Iya, dengan Japra. Oke. Jadi saksikan aja ya. Saksikan aja Sumur Jiwo 1977 ya. Di bioskop kesayangan Anda. Eduarda berperan sebagai Rara di film Sumur Jiwo ini. Aku salah satu karakter yang ada di antara cerita 3 orang, yang 2 sutradara dan 1 editor, dan aku salah satu editornya. Ada keterkaitan tahun 2024 sekarang dengan tahun 77. Iya betul sekali, ada keterkaitannya. Keseruannya di mana? Keseruannya ini apa ya? Karena ini menurut aku bukan film horor yang seperti biasa-biasanya, karena ini kita kayak ada mau bilang time travel juga bukan, tapi di sini kita mengangkat pada zaman 1977, di mana sih kita ngeliatin zaman perbedaan antara tahun 2024 dan tahun 1977. Mas, mungkin aku masih kayak gitu ya, nggak lebih karena nanti spoiler. Iya.
didirect oleh Bung Egy ya. Memang Iya, sudah betul, kadung sama Pak terkenal Egy. di dunia horor. Iya. Dan tentu saja ekspektasi kamu dengan genre yang agak sedikit beda ya dari horor Iya, betul. kebanyakan. Itu seperti apa? Ekspektasi aku untuk genre film ini ya gak kayak kebanyakan, karena apa ya, aku sebenarnya mau ekspektasi terlalu tinggi juga tidak baik, ekspektasi terlalu rendah juga tidak baik. Pokoknya aku cuma berharap semoga ini film bisa diterima aja sih nantinya, terus kayak apa yang kita kasih di film ini bisa kalian terima. Sukses buat karir kamu. Terima kasih.